Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita horor sebelumnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Langit malam di atas hutan itu gelap, tanpa bulan atau bintang yang bisa menyaksikan penderitaan yang dialami Ratna. Tubuhnya terbaring tak berdaya di tanah, tertutup lumpur dan darah yang mengering. Setelah melalui kekejaman yang tak pernah terbayangkan, hanya ada kepedihan dan kehilangan yang menyelimuti dirinya. Ratna tak lagi sanggup bergerak, sementara hawa dingin menusuk kulitnya, mengisyaratkan akhir yang tak dapat ia hindari. Ardi dan ketiga temannya berdiri di dekatnya, terdiam. Mereka tak lagi tertawa seperti sebelumnya. Ekspresi mereka kini berbaur antara ketakutan dan rasa bersalah yang dalam. Mereka menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan telah jauh melampaui batas. Namun, ketakutan akan konsekuensi membuat mereka mengambil keputusan yang mengerikan. Jika Ratna dibiarkan hidup, dia pasti akan mengungkap kebenaran pada seluruh desa. Rasa malu dan ancaman hukuman membuat mereka panik, hingga akhirnya keputusan itu diambil. Keputusan untuk mengakhiri nyawanya, agar rahasia ini terkubur selamanya. Ardi melangkah mendekat, dengan raut wajah menyiratkan kebimbangan. "Ratna, kau memaksaku melakukan ini," gumamnya dengan suara yang hampir tak terdengar, seolah kata-kata yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang gelisah. Tapi tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyelimuti mereka. Dengan dingin, salah satu dari mereka mencekik leher Ratna, sementara yang lain menahannya. Nafas Ratna terengah-engah, matanya terbuka lebar menatap mereka, memohon belas kasihan. Tapi tidak ada ampun di mata mereka. Dalam detik-detik terakhir, kenangan tentang ibunya, Suparti, muncul dalam benaknya. Ia membayangkan wajah penuh kasih sayang dan pelukan hangat yang selalu menenangkan hati. Ratna berusaha memanggil ibunya, tapi hanya suara tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Dengan perlahan, nafas terakhirnya terhembus, meninggalkan tubuhnya dalam keheningan abadi. Setelah mereka memastikan Ratna tak lagi bernafas, Ardi dan teman-temannya buru-buru pergi dari tempat itu, meninggalkan tubuh Ratna di tengah hutan seperti barang tak berharga yang dibuang begitu saja. Hanya angin malam dan suara daun yang bergesekan yang menjadi saksi bisu atas kejahatan yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, Suparti berjalan menyusuri setiap sudut desa dengan wajah yang penuh kecemasan. Dia mencari Ratna, berharap menemukan tanda-tanda keberadaannya, meski hanya sekedar jejak. Semakin lama kekhawatirannya semakin mendalam, dan warga yang melihatnya tak kuasa untuk tidak merasakan iba. Wajah Suparti yang dulu selalu ramah kini dipenuhi kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Seluruh desa segera digemparkan oleh berita hilangnya Ratna. Setiap warga desa berkumpul di balai desa membahas langkah yang harus diambil. Pak Darman dan beberapa warga laki-laki sudah menyusuri ladang dan hutan kecil di sekitar desa. Namun tak ada petunjuk yang mereka temukan. Mereka semua merasa ada yang tidak beres. Di antara kerumunan wajah-wajah murung menyebar. Para ibu mulai merasa khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka, dan bapak-bapak mulai berjaga di sekitar desa setiap malam. Hilangnya Ratna seakan membawa aura mencekam ke seluruh desa, membuat setiap orang diliputi ketakutan yang tak terucapkan. Pak Darman, sebagai tetua desa, memutuskan untuk memperluas pencarian ke hutan lebih dalam. Mereka menyusun kelompok pencarian yang terdiri dari beberapa pemuda desa, termasuk Ardi dan teman-temannya. Ardi berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik wajahnya yang tegang, tetapi matanya menyiratkan kecemasan.
Sambil berusaha tetap tenang, ia dan teman-temannya berpura-pura bersemangat mencari Ratna. Meski dalam hati mereka penuh ketakutan akan terbongkarnya rahasia. Saat malam tiba, beberapa warga desa mengaku mendengar suara-suara aneh di sekitar hutan. Hening malam di desa semakin dalam, dengan keheningan yang hanya diselingi oleh suara-suara alam yang terdengar samar. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tak terlihat yang merayap di tengah kegelapan. Sesuatu yang memancarkan aura dingin dan membuat bulu kuduk siapapun yang merasakannya berdiri. Di sudut hutan tempat tubuh Ratna terakhir kali ditinggalkan dalam kegelapan, keheningan itu terpecah oleh kehadiran yang tak biasa. Langit malam mendung dan angin bertiup pelan namun menusuk, membawa aroma tanah basah yang lembab. Tiba-tiba, seberkas kabut putih pekat muncul di antara pepohonan, berputar-putar di atas tempat di mana Ratna terbaring. Kabut itu berkilauan aneh di bawah cahaya samar bulan yang tertutup awan, berputar seolah-olah ada sesuatu yang mencoba bangkit dari dalam bumi. Seiring berlalunya waktu, kabut itu mengental, membentuk sosok samar-samar, tinggi, dan berwajah pucat. Lalu, sosok itu perlahan-lahan menjadi nyata, memperlihatkan wujud seorang gadis dengan pakaian lusuh. Tubuh penuh luka dan rambut panjang yang kusut menjuntai. Ratna telah kembali, tetapi bukan sebagai gadis desa yang dulu dikenal, melainkan sebagai sosok yang penuh amarah dan duka. Matanya yang dulu ceria, kini hanya berisi kehampaan. Kulitnya pucat seperti salju, dingin seperti malam itu. Sementara darah kering membekas di pinggang dan paha, mengingatkan akan penderitaan terakhirnya. Wajahnya yang cantik telah berubah, menampilkan ekspresi penuh kebencian dan dendam yang mendalam. Rambutnya berantakan, menutupi sebagian wajahnya, menjadikannya semakin menyeramkan. Sosok Ratna kini tidak lagi menyeratkan kelemahan. Dia adalah roh yang kuat, yang bangkit untuk menuntut balas. Di sisi lain desa, Ardi terbangun dengan nafas tersengal-sengal di tengah malam. Mimpi buruk terus mengantuinya sejak kejadian itu. Wajah Ratna, penuh luka dan darah, selalu muncul dalam tidurnya. Menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya berdegup kencang. Di kamarnya yang gelap, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Seakan-akan ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Meskipun ia tahu itu mungkin hanya rasa takut yang bersarang di benaknya, ketakutan itu ternyata sangat nyata. Pagi hari, Ardi menemui teman-temannya, Arif, Riki, dan Reza, dengan wajah yang lelah dan suram. Mereka berkumpul di bawah pohon besar di pinggir desa, jauh dari telinga warga. Ketiga temannya juga mengalami hal yang serupa, mimpi buruk dan perasaan dihantui yang tak bisa mereka hilangkan. "Aku merasa dia melihatku," bisik Reza dengan suara paro, matanya terlihat cekung dan penuh ketakutan. "Sudahlah, jangan bicara seperti itu," balas Riki, berusaha menepis kecemasan yang melingkupi mereka. "Dia sudah mati, tidak ada yang bisa kembali dari kematian," ucapnya, namun terdengar ragu. Ardi hanya diam. Sebagai orang yang pertama kali memiliki ide jahat itu, ia merasakan beban dosa lebih berat dari yang lain. Dalam diamnya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa rasa takutnya bukan hanya dari kemungkinan rahasia mereka terbongkar, tetapi juga dari kenyataan bahwa ia merasa Ratna belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang menyeramkan yang mulai menyelimuti pikirannya, sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangkan. Beberapa malam berlalu, dan kehadiran arwah Ratna mulai dirasakan di desa. Ki Joko, dukun tua desa yang memiliki kepekaan terhadap energi gaib, mulai merasakan sesuatu yang gelap dan penuh dendam berkeliaran di sekitar. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa, terutama saat malam tiba. Di sekitar hutan tempat Ratna terakhir kali terlihat, seringkali muncul suara tangisan yang memilukan, menyayat hati, dan terdengar oleh beberapa penduduk desa.
Ratna, bisik Ki Joko pada dirinya sendiri. Matanya yang keriput memandang ke arah hutan dengan tatapan tajam. Dia tahu bahwa jiwa yang tak tenang akan mencari keadilan, dan dugaannya tentang nasib buruk yang menimpa Ratna semakin kuat. Sebagai dukun desa, Ki Joko mencoba memberi peringatan kepada warga untuk berhati-hati dan tidak keluar rumah setelah senja. Ia menyadari bahwa roh yang datang bukanlah roh baik yang bisa diabaikan. Setiap malam desa itu diselimuti oleh ketakutan. Suara gemerisik daun terdengar lebih nyaring, dan anjing-anjing desa seringkali melolong panjang ke arah hutan. Beberapa warga mengaku melihat sosok putih dengan rambut kusut berdiri di tepian desa, hanya untuk menghilang sekejap mata ketika mereka mencoba memastikan pandangan mereka. Para pelaku pun semakin merasa terancam. Setiap malam mereka dihantui mimpi buruk yang sama. Wajah Ratna yang penuh luka, tubuhnya yang bersimbah darah, dan tatapan matanya yang dalam dan kosong. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa apa yang mereka rasakan hanyalah rasa takut. Namun mereka mulai merasa Ratna mengintai mereka, menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya. Malam itu, saat ketakutan mereka mencapai puncaknya, Ardi terbangun lagi di tengah malam. Tapi kali ini, ia merasakan kehadiran yang jauh lebih nyata daripada sekedar mimpi buruk. Dari sudut kamarnya yang gelap, sosok bayangan mulai muncul perlahan. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan wajah yang tertutup rambut kusut. Ardi terdiam, nafasnya tercekat. Ia mengenali pakaian lusuh yang dikenakan sosok itu. Pakaian yang sama yang dikenakan Ratna pada hari terakhirnya. Ratna. Suara Ardi bergetar, nyaris tak terdengar. Tetapi sosok itu tak menjawab. Tubuhnya hanya berdiri kaku, dengan mata yang terpejam, seperti patung hidup yang tengah mengamati mangsanya. Tiba-tiba, mata sosok itu terbuka, menatap Ardi dengan pandangan yang hampa dan dalam, penuh dengan amarah yang tak terkatakan. Ardi terjatuh ke lantai, tak mampu bergerak. Tubuhnya menggigil ketakutan. Ketika ia mencoba untuk menjerit, suaranya berhenti di tenggorokan. Sosok itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan kamar Ardi dalam keheningan yang menusuk. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia hanya bisa memandang kosong ke arah bayangan yang telah pergi, meninggalkan ketakutan yang mencekam di dalam dirinya. Di malam-malam berikutnya, perasaan takut dan kegelisahan semakin merasuk ke dalam hati para pelaku. Tidak ada tempat yang terasa aman. Bahkan saat siang hari, Arif, Riki, dan Reza pun mulai melihat bayangan Ratna di sudut-sudut mata mereka, di ladang, di jalan setapak menuju desa, dan bahkan di tepi sungai. Mereka mencoba saling meyakinkan bahwa itu hanya ilusi. Tetapi semakin mereka mencoba mengabaikannya, semakin nyata kehadiran Ratna dalam hidup mereka. Arwah Ratna telah bangkit, bukan lagi sebagai gadis desa yang lemah, tetapi sebagai sosok yang tak akan berhenti sebelum keadilan tercapai. Malam semakin larut, ketika hutan di sekitar desa mulai diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada suara burung atau binatang malam, hanya desiran angin yang sesekali terdengar, seolah membawa pesan samar dari dunia lain. Arwah Ratna yang bangkit dari ketidakadilannya, kini melayang dengan tenang di antara pepohonan. Dendamnya tidak dapat dipadamkan, dan tujuan utamanya sudah jelas. Ia akan membalas dendam pada setiap orang yang menghancurkan hidupnya. Ardi adalah yang pertama merasakan kedatangan Ratna. Malam itu dia sendirian di rumah, mencoba menenangkan diri dengan sebotol tuak untuk menghapus bayang-bayang Ratna yang menghantuinya setiap malam. Namun sekeras apapun ia mencoba, wajah Ratna selalu muncul dalam ingatannya, terutama tatapan terakhir yang dingin dan penuh dendam. Ketika tengah malam tiba, lampu rumah Ardi mendadak mati, membuat rumahnya menjadi gelap gulita. Suasana berubah mencekam, dan suara angin yang berdesir di luar rumah mulai terdengar lebih keras. Ardi mengerjap ketakutan. Tubuhnya menegang ketika ia mulai mendengar suara langkah yang samar mendekat dari arah dapur. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin mengalir deras di dahinya.
Ketika ia memberanikan diri untuk melihat ke arah suara itu, sosok Ratna muncul, berdiri dengan rambut kusut menutupi sebagian wajahnya. Bahkan Ratna berlumuran darah dan matanya yang hampa, penuh kebencian, menatap tajam ke arahnya. "Ardi." Suara Ratna terdengar seperti desisan halus, penuh dengan kesedihan dan amarah yang menumpuk. Ardi mundur, tersandung hingga jatuh, memohon ampun sambil berusaha menghindari pandangan Ratna. Namun arwah Ratna hanya mendekat dengan pelan, langkahnya tanpa suara. Dengan tangan yang terulur, ia menjerat leher Ardi. Ardi meronta, tetapi tidak ada kekuatan yang bisa melepaskannya dari genggaman dingin arwah itu. Dalam kepanikan dan ketakutan, Ardi merasakan udara tersedot dari paru-parunya, hingga akhirnya ia terjatuh lemas dan tidak bernyawa. Mayatnya ditemukan keesokan paginya dengan wajah pucat dan leher yang terlihat tercekik, meninggalkan tanda-tanda seolah-olah ia mati dicekik oleh tangan yang tak terlihat. Masyarakat desa bergidik ngeri mendengar kematian Ardi, tetapi belum ada yang berani menduga bahwa ini adalah awal dari teror yang akan melanda. Setelah kematian Ardi, desa semakin dicekam ketakutan. Setiap warga desa bergosip tentang bagaimana Ardi mati dengan cara yang aneh. Tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Dan rumor mulai beredar bahwa arwah Ratna Gentayangan menuntut keadilan atas kematiannya. Dalam suasana penuh kecemasan, Arif berusaha menyangkal keterlibatan arwah dalam kematian sahabatnya itu. Meski di dalam hatinya ia juga diliputi ketakutan yang mendalam. Malam itu, Arif sedang berjalan pulang melewati hutan kecil di tepi desa. Saat ia mendengar suara tangisan pelan di antara pepohonan, ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya angin. Tetapi suara itu semakin jelas, suara tangisan yang menyayat hati dan akrab baginya, yaitu suara Ratna. Ketakutannya memuncak dan ia berlari, mencoba menjauh dari suara itu. Namun saat ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok Ratna muncul di tengah jalan setapak dengan tatapan dingin yang mengikutinya. Dalam ketakutannya, Arif berusaha lari semakin cepat. Tetapi jalan di depannya tiba-tiba terasa seperti labirin yang memutar-mutar, membuatnya kebingungan. Ia merasa seolah berjalan di tempat, tak mampu keluar dari hutan itu. Tiba-tiba, suara Ratna kembali terdengar, kali ini sangat dekat di telinganya. "Kau tak akan bisa lari dariku, Arif." Arif berbalik, dan di sana Ratna berdiri, memegang secari kain yang dikenakan Ratna pada hari naas itu. Ia melilitkan kain itu ke tangan Arif, yang tiba-tiba terasa panas seperti terbakar. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya menjerit, hingga akhirnya ia terjatuh dengan tangan yang melepuh, tak mampu lagi bergerak. Keesokan harinya, warga menemukan tubuh Arif dengan tangan yang hangus, tanda dari kematian yang penuh misteri. Kematian Ardi dan Arif dalam waktu yang berdekatan membuat seluruh desa diliputi kecemasan. Warga yang ketakutan mulai membicarakan arwah Ratna secara terbuka. Beberapa orang berspekulasi bahwa Ratna telah kembali dari kematiannya untuk menghantui mereka yang bertanggung jawab atas penderitaannya. Ki Joko, dukun desa, memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah saat malam karena arwah yang marah tidak bisa dibendung dengan mudah. Setiap malam suara anjing melolong semakin sering terdengar, menambah suasana mencekam di desa. Warga desa semakin berhati-hati, bahkan mereka mulai memasang jimat pelindung di depan rumah untuk mengusir arwah yang diyakini gentayangan. Namun bagi mereka yang terlibat dalam kejadian tersebut, tidak ada tempat yang aman. Setelah kematian dua temannya, Ricky dihantui ketakutan yang membuatnya sulit tidur setiap malam. Suara-suara aneh dan bayangan Ratna yang selalu muncul di pojok matanya membuatnya semakin gelisah. Suatu malam, saat sedang bekerja di ladang, ia merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Meski langit sudah mulai gelap, Ricky memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar bisa pulang ke rumah. Namun saat ia akan pulang, sosok Ratna muncul di tengah ladang, berdiri tak jauh darinya. Rambutnya berantakan, dengan pakaian lusuh dan penuh darah.
Ricky mundur ketakutan, tetapi kakinya terasa kaku, tak bisa bergerak. Ratna mulai mendekat perlahan, dan dengan suara yang penuh kebencian, ia berkata, "Kau pikir aku akan membiarkanmu hidup tenang?" Ricky menjerit ketakutan, tetapi suaranya hilang di telan malam. Tiba-tiba, tubuhnya membeku, dan ia merasa seolah-olah terperangkap dalam tubuhnya sendiri, tak bisa bergerak atau berbicara. Ratna dengan tatapan penuh dendam mendekat dan menatap Ricky tanpa berkedip, seolah menyedot energi hidupnya. Keesokan harinya, tubuh Ricky ditemukan kaku di tengah ladang dengan mata terbuka lebar, seolah-olah ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum ajal menjemput. Kini Reza adalah yang terakhir. Ia menyadari bahwa nasibnya tak akan jauh berbeda dari teman-temannya yang lain. Ketakutannya mencapai puncak, dan setiap hari ia mengunci diri di dalam rumah, berharap arwah Ratna tidak akan datang mencarinya. Tetapi ketakutannya hanya sia-sia. Malam itu lampu rumahnya mulai berkelap-kelip, dan hawa dingin terasa menyelimuti ruangan. Suara ketukan samar terdengar dari arah pintu, semakin lama semakin kencang. Reza terdiam, memandangi pintu dengan ketakutan yang mendalam. Ketika ia mendekat, suara itu berhenti, tapi begitu ia membuka pintu, sosok Ratna berdiri di sana, menatapnya dengan tatapan yang mematikan. Reza mundur ketakutan, tetapi Ratna mengelurkan tangan dan menggenggam kepalanya dengan kekuatan yang tak terduga. Dengan suara yang penuh kebencian, ia berbisik, "Aku datang untuk menjemputmu." Keesokan paginya tubuh Reza ditemukan dengan ekspresi ngeri yang membeku di wajahnya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk diceritakan. Masyarakat desa semakin yakin bahwa Ratna telah kembali untuk menuntut keadilan. Kematian keempat sahabat ini mengubah suasana desa sepenuhnya. Warga desa memanjatkan doa di tempat Ratna ditemukan, berharap agar arwahnya bisa tenang. Namun arwah Ratna yang bangkit untuk menuntut balas tetap hidup di hati mereka, menjadi peringatan abadi akan betapa menakutkannya dendam seorang yang terzolimi. Angin malam itu terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah membawa pesan dari dunia lain. Desa yang biasanya riuh oleh suara percakapan penduduk kini sunyi senyap setelah serangkaian kematian mengerikan yang dialami oleh Ardi dan teman-temannya. Ketakutan menyelimuti desa dan tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka mulai memahami bahwa kematian-kematian itu bukanlah kebetulan, tetapi akibat dari tindakan keji yang telah dilakukan kepada Ratna. Malam itu, Suparti duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap ke arah langit penuh bintang dengan mata yang basah oleh air mata. Ia berbisik lirih, memohon pada arwah putrinya untuk kembali dalam kedamaian. "Nak, jika kau bisa mendengarku, ibu mohon maafkan mereka yang menyakitimu. Biarkanlah dirimu tenang, nak. Kau sudah mendapatkan keadilan." Suara lembut Suparti seperti menjadi jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia goib. Dalam keheningan malam, Suparti merasakan kehadiran Ratna, dingin dan halus seperti sentuhan angin, namun kuat dan nyata. Dalam kedalaman hatinya, ia tahu bahwa putrinya belum sepenuhnya pergi. Dia belum damai karena hatinya masih terikat oleh dendam yang belum sepenuhnya terpuaskan. Di tempat lain, warga desa mulai berkumpul di sekitar rumah Ki Joko, sang dukun, memohon bantuan agar arwah Ratna bisa diberikan ketenangan. Mereka membawa sesaji dan menyalakan dupa, berharap dengan ritual ini Ratna bisa beristirahat dalam damai. Namun di tengah kekusukan itu, sosok bayangan tiba-tiba muncul. Bayangan yang telah membuat desa diliputi rasa takut dan dosa, yaitu bayangan Ratna dengan rambutnya yang terurai panjang dan tubuh yang berlumuran darah, berdiri di depan mereka. Dalam keningan itu, arwah Ratna melayangkan tatapan tajamnya ke setiap orang yang hadir di sana, terutama kepada para tetua yang selama ini diam dan membiarkan kekerasan terjadi di desa tanpa tindakan apapun. Sosoknya penuh kemarahan, namun ada juga kesedihan yang mendalam dalam pandangannya. Ratna memandang satu persatu wajah mereka, seolah ingin menunjukkan bahwa kebisuan dan ketidakpedulian mereka telah turut memperparah penderitaannya.
Ki Joko memberanikan diri mendekat, meski gemetar. Ratna, jika kau mendengar kami semua di sini menyesal atas apa yang telah terjadi padamu. Kami tahu ini tidak bisa menebus kesalahan, tetapi mohon maafkan kami, nak. Ratna menundukkan kepalanya, seakan merenungkan kata-kata tersebut. Suara tangisan Suparti menggelegar, memecah kesunyian. Ratna, ibu minta maaf, nak. Jika saja ibu bisa melindungimu, semuanya tidak akan terjadi seperti ini. Suara itu penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ratna menatap ibunya, matanya perlahan mulai kehilangan kelihatan kemarahan yang selama ini membara. Dengan tangan gemetar ia mendekati Suparti, sosoknya yang transparan seakan hendak menghilang. Ketika jaraknya begitu dekat, Suparti merasakan hawa dingin menyentuh pipinya, seperti usapan lembut dari tangan Ratna. Hanya ibunya yang bisa melihat bagaimana arwah putrinya meneteskan air mata. Air mata terakhir sebagai perpisahan sebelum beristirahat dalam kedamaian. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.